Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi buat mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan adakan perkuliahan tentang materinya adalah sebuah aplikasi. Dalam beberapa kelas itu bisa jadi sebuah aplikasi pembelajaran, dan dalam kelas yang lain ini adalah sebuah aplikasi untuk sebuah program, aplikasi program. Nah, di sini dengan berbagai kendala yang kita temui, mulai dari virus corona, kemudian tanggal 6, dan itu mulai dilakukannya pembatasan keluar kota. Oleh sebab itu terpaksa kita harus daring. Materinya mungkin akan susah dimengerti untuk yang belum terbiasa. Oleh sebab itu saya membuka grup WA atau bisa chat pribadi untuk teman-teman yang tidak paham seperti itu. Baik secara kolektif atau mau individu. Gitu. Tapi tentunya dengan koridor sopan santun yang ada. Oke, tanpa basa-basi lagi, selamat datang di kelas ini. Kita akan mulai materi hari ini tentang sebuah aplikasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Share screen. Nah, yang iya benar. Oke, maka aplikasi apakah PowerPoint saya kelihatan? Kelihatan, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Nah, uh, aplikasi yang akan kita buat adalah sebuah aplikasi Android yang akan kita buat dari sebuah PowerPoint. Seperti itu. Seperti di awal kelas saya bilang, setiap mahasiswa nanti akan membuat sebuah aplikasi untuk mempertanggungjawabkan. Seperti itu. Aplikasi ini berdasarkan PowerPoint, dan hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar untuk membuat aplikasi. Bagaimana itu aplikasi yang baik, membuat PowerPoint untuk merasa seperti aplikasi. Ini adalah sebuah pengantar di mana ini saya akan menjabarkan perbedaan antara PowerPoint biasa dengan PowerPoint yang merasa bisa dirasakan sebagai sebuah aplikasi. Ini adalah contoh PowerPoint. PowerPoint seperti ini umumnya Anda lihat itu pada dosen-dosen. Atau ini adalah PowerPoint yang biasa ada dalam perkuliahan. Slide, terus mungkin ada animasi-animasi yang lain, beberapa slide lagi, beberapa gambar. Nah, bagaimana untuk membuat itu lebih interaktif? Seperti itu. Ini contoh slide yang lebih interaktif. Seperti itu. Di sini ada tombol start-nya, kemudian ada pemilihan materi, ada kuisnya, ada materinya, ada referensinya, seperti itu. Jadi tidak ini, kalau saya bilang tidak membosankan, gitu. Tidak membosankan seperti ketika Anda membuka sebuah aplikasi itu tidak hanya next. Gitu. Ini contoh misalnya kita tulis gitu, makanya ada tulis, terus kembali ke home, kemudian ada pembelajaran, kita masuk ke ini bisa ada video juga seperti itu. Nah, ini bagaimana membuat slide itu lebih interaktif seperti itu. Dan ini semua dari PowerPoint seperti itu. Ini semua dari PowerPoint. Hal-hal seperti ini bisa dibuat dari PowerPoint. Nah, ini tombol ini bahkan PowerPoint itu bisa membuat semacam kuis pilihan ganda tentunya. Kuis pilihan ganda jika nanti kelak Anda sebagai seorang guru, tentunya akan ada kuis seperti itu. Ini contoh
kuisnya, misalnya huruf A, I, U, E, O terdapat dalam huruf yang benar adalah huruf vokal ya. Nah, ini muncul animasi seperti ini. Kalau misalnya saya ketik huruf yang salah, maka muncul seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini bisa dimuat dalam PowerPoint. Benar-benar bisa dimuat dalam PowerPoint. Ini bukan kita akan membuat sebuah aplikasi yang seperti saya bilang, sebuah aplikasi yang mengandalkan PowerPoint di mana Anda semua sudah terbiasa untuk menggunakannya seperti itu. Nah, jadi dengan adanya materi ini, diharapkan kalian bisa membuat sebuah PowerPoint yang jauh lebih interaktif, atau lebih tidak membosankan, lebih menyenangkan, lebih ada interaksinya, lebih ada pilihannya, lebih hidup gitu. Dan kalau bisa itu berasa seperti aplikasi. Nah, contoh lain dari sebuah aplikasi yang berasal dari PowerPoint adalah seperti berikut. Nah, ini kelihatan banget namanya PowerPoint. Ada interaksi, ada musiknya, itu bisa memutar, dan klik di tempat lain tuh nggak bisa. Itu animasi, materi, game, latihan, profil. Materinya bisa berupa video, bisa sekali. Ini bisa ada kuisnya juga seperti itu. Jadi tidak monoton seperti slide-slide seperti itu. Tidak monoton seperti slide yang ada pada umumnya. Jadi diharapkan Anda semua bisa membuat seperti itu. Nah, hari ini kita belajar tentang dasar-dasarnya dulu. Dasar-dasarnya bagaimana membuat sebuah PowerPoint itu menjadi sebuah ada rasa aplikasinya seperti itu. Jadi nggak cuma next gitu. Kalau saya bilang bagaimana memberikan PowerPoint itu menjadi sebuah feeling aplikasi di mana ada tombol Mac, di mana ada tombol home, di mana ada tombol interaksi dan kawan-kawannya. Nah, hari ini kita akan belajar dasar-dasarnya. Saya yakin kalian sudah paham, maksudnya sudah terbiasa. Beberapa tekniknya itu memang teknik-teknik dasar gitu. Oke. Kita akan karena kalian adalah seorang guru di masa depan, maka saya akan menyebut ini adalah sebuah aplikasi pembelajaran menggunakan PowerPoint tentunya. Dasar-dasar PowerPoint yang pertama adalah berupa lapisan atau layer. Kalian tentu paham bahwa lapisan itu bisa gambar, bisa bentuk, bisa teks. Logika yang digunakan adalah apa di depan apa di atas apa. Siapa di depannya siapa. Kalau dalam contoh ini adalah segitiga di atas persegi. Segitiga itu berada di depan persegi yang ada di belakang. Kemudian yang membedakan PowerPoint dengan aplikasi adalah PowerPoint itu setiap diklik itu bisa next atau back. Dan itu dikliknya di sembarang tempat seperti
slide ini, slide monoton yang saya buat ini. Tapi dalam contoh yang tadi, contohnya yang ini misalnya, dalam contoh PowerPoint yang ini kita tidak ada interaksi, di tempat lain seperti itu. Ini hanya di tempat-tempat yang sudah diberikan izin untuk ada interaksinya seperti itu. Seperti ini misalnya. Tuh. Hanya ada interaksi di berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan gurunya diklik pun nggak bisa. Nah, hal seperti ini itu hanya memungkinkan jika Anda mengunci layar PowerPoint. Layar PowerPoint-nya dikunci seperti itu. Bagaimana mengunci layar PowerPoint agar hanya bisa ada interaksi di dalamnya pada tempat yang sudah ditentukan. Itu nanti akan saya ajarkan bagaimana mengunci, saya bilangnya mengunci PowerPoint biar nggak bisa diklik di sembarang tempat. Itu memang harus mengunci layar PowerPoint. Nah, itu ada di setup slideshow. Kalau Anda sekarang memakai PowerPoint mungkin 2013, 16 sama 19 itu ada di setup slideshow. Untuk PowerPoint di bawah 13 itu tampilannya sedikit berbeda tapi posisinya sama di browser alias full screen. Jadi PowerPoint itu nanti akan diminta untuk full screen dan hanya Anda boleh interaksi di tempat-tempat yang kita tentukan. Itu diujinya di slideshow. Di slideshow, setup slideshow, kemudian browser alias full screen. Dasar-dasar yang berikutnya itu adalah sebuah animasi. Animasi seperti ini misalnya. Ada animasi siapa yang datang, siapa yang pergi, siapa yang pertama datang, siapa yang terakhir, siapa yang berulang, seperti ini. Nah, ini yang berulang adalah animasi pada persegi panjang. Persegi panjang, animasinya datang pertama, kemudian segitiga, kemudian bintang. Animasi ini itu nanti akan berguna untuk efek berhala, kemudian efek-efek pilihan jawaban, efek pilihan materi, itu sound klik tombol dan lain sebagainya. Nah, dasar PowerPoint berikutnya adalah pengaturan animasi seperti timing, pemicu, dan urutan tadi. Nah, seperti ini, itu ada timingnya, ada pemicunya, ada urutannya. Sederhana memang, tapi kalau diterapkan kepada yang lebih kompleks, itu nanti akan jadi seperti ini. Ini ada animasinya seperti ini. Nah, ini animasi dongeng dia nyala gitu. Ting, ada musiknya. Ini murni pakai animasi semua. Atau yang paling sederhana itu seperti ini untuk akses animasi. Nah, seperti ini. Jawaban yang salah itu akan menimbulkan animasi yang mana? Jawaban yang benar itu akan memunculkan animasi yang mana dan animasinya seperti apa? Itu contoh simpelnya. Di mana animasi itu memainkan urutan, kemudian timing, kemudian memicu atau trigger. Di sini contohnya adalah memicunya tombol atau tombol mana yang akan memunculkan animasi mana dengan susunan waktu yang seperti apa. Nah, dasar-dasar berikutnya setelah kita tahu dasar posisi layer,
lapisan siapa di depan siapa, kemudian mengunci layar, kemudian yang ketiga itu animasi, dasar-dasar animasi PowerPoint. Nah, yang membedakan antara PowerPoint dengan sebuah aplikasi itu adanya action, tindakan untuk mengaitkan suatu objek dalam salah satu slide terhadap objek lain. Tuh. Contohnya next slide berikutnya, tombol ini nanti ngarah ke slide berapa, tombol ini nanti ngarah ke slide berapa. Hal yang umum digunakan adalah jika kalian ingin menjadikan PowerPoint itu langsung bisa digunakan atau sebagai game dalam bentuk ini, PowerPoint harus disimpan dalam bentuk file PSX, PowerPoint slideshow, agar dapat langsung dijalankan. Tapi itu masih berbentuk PowerPoint, belum berbentuk aplikasi. Jadi kayak PowerPoint yang nggak bisa diedit lagi, karena dia langsung mainnya langsung slideshow. Logika yang digunakan dalam PowerPoint itu hanya logika jika ya gitu. Logika yang saya maksud jika itu adalah jika iya dia kemana, jika tidak dia kemana. Jika diklik tombol ini dia kemana, jika tidak dia kemana, seperti itu. Nah, logikanya jika. Untuk PowerPoint yang kali ini, untuk PowerPoint kita bisa menjadikan PowerPoint untuk sebuah kuis yang mengatur nilai. Itu juga bisa, tapi ada sedikit tambahan, ada sedikit aplikasi tambahannya. Untuk membuat kuis pada PowerPoint itu dibuat untuk level menengah, intermediate. Kuis menggunakan aplikasi tambahan, iSpring, kuis bisa membentuk pilihan ganda, drag and drop, dan lain-lain. Kuis juga bisa masuk dalam aplikasi PowerPoint yang akan kita buat. Kelemahannya kuis itu desainnya cenderung blank, hanya menggunakan background, sulit membuat penilaian relatif sulit. Nah, contoh membuat kuis menggunakan iSpring adalah Quiz Maker. Tenang, softwarenya sudah saya sediakan di model kelas kita hari ini untuk model masing-masing, baik kelas A dan kelas B ya, itu sudah saya siapkan di sana. Jadi tinggal di-download, dan saya mohon maaf mungkin filenya sedikit besar, sekitar 200 MB-an lah kalau nggak salah. Jadi kalau rumahnya dekat dan bisa bubar misalnya, itu mending satu orang download dan dikopikan saja. Jadi untuk kuisnya, mengapa ada ini? Nah, kita memang akan membuat sebuah aplikasi ya dari PowerPoint benar, tapi yang kita lakukan adalah mengkonvert sebuah PowerPoint yang memiliki rasa aplikasi itu menjadi sebuah aplikasi Android. Jadi kita membuat aplikasi Android dari PowerPoint yang biasa Anda pakai. Dan teknik ini disebut convert. File game dari PowerPoint atau jenis ekstensi filenya yaitu PowerPoint PTX, sedangkan file Android berjenis APK. Untuk merubah game PowerPoint menjadi aplikasi Android, maka harus dikonvert atau diubah jenis filenya terlebih dahulu. Perubahan menuju Android yang paling umum adalah melalui HTML5. Itu yang paling umum, HTML5. Dan itu berinis file web, lalu kemudian bisa diubah menjadi aplikasi. Convert itu dari PowerPoint menuju HTML5 menuju Android, seperti itu. Dari PowerPoint file PPT menggunakan iSpring, kemudian menggunakan web APK.
Untuk masalah on-hot nanti kita bisa belajar di minggu depan setelah kalian menginstal aplikasinya. Ini ada proses on-hot ya. Nanti kita belajar mungkin on-hot itu kita belajar minggu depan. Bagaimana merubah file PowerPoint menjadi file-file yang lain. Kenapa tidak sekarang? Karena kalau saya jelaskan sekarang dalam posisi daring itu akan jauh lebih merepotkan. Nah, file-file seperti ini, seperti quiz, simple quiz seperti ini, itu bisa dibuat dari PowerPoint. Kemudian sebagai contoh yang kita gunakan tadi, seperti ini misalnya. Ini kita bisa membuat jadi quiz yang materinya cuma pakai logika jika doang, jika benar maka muncul animasi ini, jika salah maka muncul animasi ini. Oke. Nah, bagi yang tidak menggunakan laptop hari ini itu bisa memakai tutorial, mencari tutorialnya di YouTube dengan kata kunci kalau nggak salah itu membuat aplikasi Android dari PowerPoint. Insya Allah keluarnya banyak. Nah, untuk sebuah aplikasi sendiri nanti di tingkat yang lebih jauh, mohon maaf, untuk tingkat yang lebih jauh, lebih ekstra lagi, itu nanti mohon maaf ini agak macet. Untuk kalian yang lebih ingin berimprovisasi lagi, kita bisa pakai yang namanya aplikasi Lektora atau Smart App Creator, di mana konsep dasarnya itu sama seperti PowerPoint, tapi dia tidak menggunakan aplikasi tambahan lain. Jadi dari PowerPoint, dari aplikasi itu sendiri dia bisa langsung ke Android. Tapi dasar-dasarnya ada di PowerPoint. Untuk di sini yang pakai laptop bisa angkat tangan, yang sedang menggunakan laptop ada. Ini siapa nih? Ini siapa yang pakai laptop? Langsung nggak kelihatan angkat tangannya, mohon maaf. Risa Dewi dan Elsa Puspita. Oke, bisa diturunkan. Elsa Puspita, Nita Agil yang nggak bisa. Oke, Mbak Faik, Mbak Amina, Mbak Dewi, alhamdulillah banyak yang pakai laptop. Oke, karena yang pakai laptop itu ada 5 orang,
kita akan mencoba belajar sambil nanti ini ya, nanti yang pakai laptop ini akan nunjukin ya, akan nunjukkan hasil karyanya seperti itu. Akan menunjukkan hasil karyanya. Kita akan belajar bagaimana membuat PowerPoint atau PowerPoint jadi sebuah aplikasi seperti itu. Nah. Ini bisa kelihatan punya saya, Mbak Elsa. Mbak Elsa bisa lihat punya saya gitu. Halo. Kita akan belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi dari PowerPoint. Atau kita belajar bagaimana membuat PowerPoint itu menjadi rasa aplikasi. Pertama, kita buat 4 slide dulu. 1, 2, 3, 4. Ini yang angkat tangan, kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan seperti itu. Slide yang pertama kita tuliskan ya, apa? Mana? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Slide yang pertama kita akan buat selamat datang. Kemudian kita tambahkan sebuah tombol untuk diklik pengguna nantinya. Saya bisa dari rectangle dari insert, shape, rectangle atau bentuk kotak seperti ini. Nah, kemudian kita edit text misalnya. Oke, di slide berikutnya kita memberi judul slide Anda benar. Kemudian kita tambahkan bentuk lagi, bentuk senyum misalnya seperti ini, senyum. Di slide berikutnya kita berikan Anda salah. Terus kita berikan bentuk misalnya apa ya? Ini seperti ini. Terus kita balik. Nah, warna yang ini kita rubah jadi merah. Itu. Nah, di slide keempat kita akan membuat semua pertanyaan. Misalnya ada yang bisa ngasih pertanyaan? Monggo. Kita buat semua pertanyaan. Mas atau Ilah mungkin bisa memberikan semua pertanyaan dengan 4 jawaban. Pilihan ganda tentunya, Mas atau Ilah.
Masih kosong, Pak. Belum ada pikiran. Serius nih? Ayo, ngomong Mas. Buat semua pertanyaan. Nggak usah sesuatu yang serius. Mana? Apa yang lain? Mbak Marta? Halo? Wah, air tanya. Gimana Mas Atwila? Monggo. Anda ini ada pertanyaan? Kita buat semua pertanyaan. Beri saya semua pertanyaan. Pertanyaan simpel. Enggak, Pak. Enggak ada pertanyaan. Ini lagi mau takziah, Pak, ini, Pak. Di teman satu kelas. Siapa? Mau takziah ini teman-teman, Pak. Oke. Ya makanya, kamu buat satu pertanyaan dah. Kamu buat satu pertanyaan biar kita cepat. Pertanyaan meliputi apa itu, Pak? Apapun itu. Ayo. Ayo, cepat. Masih bingung, Pak. Nanti dulu, Pak. Yo, jangan nanti dulu, makin lama ini kelasnya ntar. Ayo. Kalian ingin segera tanya, maka saya bisa percepat kelas ini. Ayo, buat pertanyaan. Ayo. Makanya, kalau seperti ini tuh ada riskan kalau online. Ayo. Apapun itu. Ya, Pak. Tunggu, Pak. Ayolah. Mbak Hepti, di sini ada Mbak Hepti kan? Iya, ada Hepti di sini. Ngomong kalau Mbak Hepti mau buat semua pertanyaan. Di sini kita menjadikan PowerPoint sebagai ini ya, sebagai media atau sarana untuk menjadi sebuah aplikasi. Jadi PowerPoint yang umumnya cuma next doang itu harus ada interaksi. Nah, ini contoh interaksinya seperti itu. Biar saya nggak ngomong sendirian, maka saya nanya kepada kalian, tolong buat satu pertanyaan yang nanti jadi sebuah pilihan ganda satu aja, satu. Dan pertanyaannya nggak harus sesuai kelas hari ini. Ayo, mungkin Mbak Hepti, Mbak Atwila, kalian ingin segera ini kan, segera akhir kan? Monggo. Pertanyaan yang simpel. Apakah tanggal berapa misalnya tanggal berapa? Pak, ini mau saya mau tanya, Pak. Ini pertanyaan dari Mbak Marta karena ada kesalahan teknis dari Mbak Marta, mic-nya tidak terdengar, toh, Pak. Nggak kedengaran. Katanya Mbak Marta, mengapa media pembelajaran sangat penting saat ini? Jangan pertanyaan yang esai, pertanyaan yang pilihan ganda ya. Astaga. Nah, ini loh. Semua pertanyaan yang jawabannya ada berbentuk pilihan ganda. Ini. Ya, sebagai contoh. Kalau yang nanti yang esai itu nanti jatuhnya kuis nanti. Halo Mbak Marta, masih nggak bisa ini? Pak, boleh saya buat pertanyaan? Oh, dengan senang hati, monggo Mbak Risa. Iya. Tanggal berapa diperingati Hari Pahlawan gitu aja, Pak? Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal gitu aja. Diperingati setiap tanggal. Nih, kita buat jawaban. Jawaban yang benar adalah 10 November, Pak. 10 November. Jawaban yang salah adalah 10 Oktober, 10 Desember, sama 10 September. Weh, niat banget ya. Gitu aja simpel, Pak. Ya memang. Oke, 10 September. Kemudian di sini 10 Desember.
Terus di sini yang 10 satunya apa, Mbak? Oktober, Pak. 10 Oktober. Oke, 10. Nah, oke, terima kasih Mbak Risa Dewi. Ini saat kita membuat ada dua tipe orang, yang fokus sama konsep. Ini yang namanya konsep, ya. Untuk kelas programming, ini yang namanya konsep algoritma. Kita buat dulu konsepnya apa, pertanyaannya apa yang ini itu ada yang seperti ini. Atau yang dia fokus ke desain dulu, gambar, layout, background, posisi button, posisi letak, pertanyaan di atas, pertanyaan di bawah, materi duluan. Jadi estetika dibanding konsep gitu. Itu nggak masalah, itu tergantung Anda masing-masing. Kalau saya adalah orang yang fokus pada konsep dulu. Tuh, ada tombol start, terus ada tempat untuk Anda benar, Anda salah, kemudian ada pertanyaan. Saya fokus pada konsep dulu, konsepnya seperti apa, metodenya seperti apa, alurnya seperti apa, baru desainnya. Tuh. Nah, kalau Anda orang yang suka desain duluan, itu nggak masalah. Karena di akhir, aplikasi itu harus jadi. Gitu. Oke, ini contoh pertanyaannya, karena Mas Apoilah ingin tadi kelasnya tadi ya. Maka konsep terakhir dari sebuah aplikasi adalah kita memberikan action pada tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Tapi sebelum itu, PowerPoint itu harus dikunci dulu. Dikunci agar tidak ada klik atau tidak ada aksi di tempat yang kita tidak inginkan. Nah, cara setupnya adalah setup slideshow, brush fill, brush profiling, seperti itu. Kemudian, oke, gitu. Nah, ini nanti hanya akan ada reaksi di tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Oke, pertama tombol start ini akan saya berikan reaksi ke slide nomor 4. Karena setelah klik tombol start, dia masuk ke quiz seperti itu. Maka saya berikan action hyperlink, bukan next slide ya, tapi slide. Bukan next slide. Kenapa? Karena kita fokus langsung lompat ke slide yang sudah kita tentukan. Itu bisa pakai sound. Kalau misalnya sound klik. Itu, oke. Kemudian kita masuk ke slide 4. Jawaban yang benar akan kita linkkan ke slide nomor 2. Tuh, jadi kita klik kotaknya, bukan teksnya ya, ingat sekali lagi. Bukan teksnya, tapi kotaknya. Kotak-kotak ini kita akan memberikan rasa, memberikan feeling itu sebagai tombol. Seperti itu. Oleh sebab itu, kita klik kotaknya, kita berikan action, kita linkkan ke slide nomor 2. Kita linkkan ke slide nomor 2 karena di slide nomor 2 itu itu untuk jawaban yang benar, Anda benar. Seperti itu. Nah, akhir sound misalnya klik seperti itu. Dan untuk 4 slide yang lain, itu kita bisa berikan action ke slide nomor 3. Dan untuk memberikan action itu nggak bisa langsung semua ini satu. Anda salah, oke, terus nomor 10 November, Anda salah juga. Nah, oke, ini sudah ya. Alurnya, konsepnya adalah dari slide 1, ketika diklik kita langsung muncul ke slide 4. Dari slide 4, ketika diklik dia kan kalau benar ke slide 2, kalau salah dia ke slide 3. Konsepnya adalah seperti itu. Oleh sebab itu, saya coba. Ya.
Ini benar. Selamat datang, kita klik tempat link yang lain nggak bisa. Kita sudah nggak bisa klik yang lain. Kenapa? Karena kita sudah kunci. Pokoknya sudah kita kunci. Ini sudah kita kunci. Terus kita berikan tombol start. Nah, kemudian masuk ke sebuah pertanyaan. Yang kalau jawabannya benar, November, dia masuk ke slide. Sekarang saya tanya, dari konsep ini, menurut kalian apa yang kurang? Mbak Risa Dewi, Mbak Marta, Mas Atoila, apa yang kurang dari 4 slide ini? Mas Anang mungkin? Apa yang kurang? Tombol kembali, Pak. Nah, tepat sekali. Dan ada satu lagi. Tombol home. Sip. Jadi dari sini berarti konsep saya kurang tombol kembali dan tombol home. Sebab itu, kalau cara goblok yang lain, itu bisa menggunakan gambar. Tenang. Gambarnya sudah saya siapkan juga. Gambar-gambarnya sudah saya upload. Sudah saya upload di ini. Contohnya ini ya. Tombol-nya nggak ada yang seru. Jangan memberikan tombol back. Jangan dari gambar. Dari gambar. Nah, kita berikan dari gambar ini misalnya. Nah, di sini kita berikan tiga buah gambar. Tuh, yang kita copy. Sebelum kita copy, kita berikan action. Kalau next, nanti kita berikan aksi kembali ke halaman pertama. Selamat datang. Oke. Kalau previous, kita akan kembalikan ke halaman halaman 4 atau kembali ke soal. Tombol home, kita tetap berikan tombol ke halaman pertama. Slide, halaman selamat datang. Tiga gambar ini akan menjadi bentuk akan berubah fungsi menjadi sebuah tombol. Kita copy, masukkan lagi ke bawah untuk slide yang Anda salah. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa mainkan. Nah, ini contoh PowerPoint yang sudah kita buat dan kita masukkan perasaan sebuah aplikasi atau menjadikannya menjadi rasa aplikasi di mana ada tombol start. Di sini contoh ada quiz. Kalau misalnya salah September, ya tombol salah, kembali ke tombol quiz. November salah lagi, Anda salah lagi, balik lagi, November Anda benar. Simple. Nah, jadi ada interaksi dan semua ini dari PowerPoint. Kalau konsepnya sudah matang, baru kita desain, misalnya kita ganti background, itu bisa format background. Seperti ini misalnya.
Kemudian kita berikan gambar ini. Jadi hanya bisa ditambahkan gambar sesuai kebutuhan, sesuai keinginan, seperti itu. Misalnya, oh ya, itu aja. Nah, ini bisa pakai ini misalnya. Ini murni gambar saya. Nah, karena ini berubah slide, ini programnya biasanya berubah. Programnya biasanya berubah. Kenapa? Karena slide-nya berubah. Terus kita tambahkan animasi, misalnya klip animasi pen. So, kalau tadi Anda memperhatikan, sebuah animasi itu bisa berulang terus-menerus jika kita memberikan efek tidak berhenti seperti itu. Repeat sampai next. Nah, ini juga pun sama. Kita akan berikan animasi. Kemudian berikan efek. Next, kecepatannya repeat. Nah, itu. Kita coba bentar. Langsung kita coba itu kita cek lagi ininya action hyperlink-nya tetap kembali ke slide 4 karena ini slide 4. Oke. Ini sudah jauh lebih baik, meskipun belum sempurna. Seperti itu. Nah, ini selamat datang. Ini slide-nya masih kelihatan kan? Selamat datang. Kemudian ada pertanyaannya, muncul pertanyaan. Habis itu klik. Ini animasinya nggak jalan, Oke, ini animasinya. Oh iya, maaf. Start with review harusnya. Hal ini juga sama start with review. Ini juga nomor 1 ya, kalau nggak ada efek animasi nomor 1 itu nggak enak. Kemudian tambahan lagi. Oke. Review. Repeat sampai next. Oke. Sudah lebih baik. Nah, jadi ada perasaan sebuah aplikasi padahal ini masih PowerPoint. Jadi dia nggak bisa diklik di tempat lain nggak bisa diklik.
Tuh, klik. Kemudian di sini aku mengambil soal, bisa berupa materi juga. Ini bisa berupa materi, soal, dan background-nya imajinasi kalian. Background-nya berupa imajinasi kalian, bisa masalah dari yang monoton. November ya, ini ada salah, balik. Ada salah, ini simpel itu. Jadi dari PowerPoint biasa bisa lebih interaktif gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau membuat ini apa? Ini HP tidur atau HP miring atau HP tegak? Nah, ini nanti posisinya HP-nya miring atau HP-nya tegak. Ada bisa menjawab? Mas Atwailah. Ini HP tidur, ini desain ini untuk HP yang tidur atau HP yang berdiri. Monggo. Halo. HP yang tidur, Pak. Siapa tadi yang ngomong? Halo, tadi Mbak siapa yang bicara? HP yang tidur. Oke, betul sekali ini untuk HP yang tidur. Nah, untuk HP yang berdiri itu kalau nggak salah desainnya Nah, ini itu ada di desain, di slide, custom design. Kita akan menggunakan on-screen 16:9, tapi terserah kalian perbandingannya seperti apa. Tuh, kita coba contoh pakai HP yang berdiri seperti itu. Nah, kalau HP yang berdiri nanti akan sedikit jauh dia seperti itu. Jadi desain itu kembali pada diri kalian masing-masing, nyaman pakai yang mana, nyaman yang seperti apa, gitu. Nyamannya seperti apa? Astagfirullahaladzim. Gimana Mbak Siti? Nah, masih sama. Ini untuk HP yang berdiri, desainnya sedikit saya ubah. Ini HP yang berdiri. Tuh. Nah, ini nanti tetap sama, desainnya nanti bisa sama. Nah, saya memberikan sebuah saran, hati-hati dalam mendesain, karena nanti itu akan berpengaruh pada konsep aplikasinya seperti itu. Hati-hati banget berapa video yang dipakai, berapa banyak slide, berapa banyak ini. Gitu. Untuk memakai Wish itu aplikasinya disebut Wishmaker. Untuk yang Wish yang jauh lebih expert daripada ini, seperti itu. Nama aplikasinya itu Wishmaker, kalau nggak salah. Nama aplikasinya itu desainnya. Nah, nama aplikasi untuk membuat Wish pada PowerPoint adalah iSpring Wish Maker.
Oh. Oh. Nah, nama aplikasinya adalah aplikasi Iceman Wishmaker. Oh, mohon maaf ini untuk membuat aplikasi nama aplikasi untuk membuat wish pada PowerPoint adalah Iceman Wishmaker. Nah, tadi yang pakai laptop sudah paham, sudah bisa. Beberapa tadi orang tadi yang pakai laptop. Dan tolong ini nggak bisa dibuat menggunakan HP. Ini nggak bisa, aplikasi itu seingat saya nggak bisa dibuat menggunakan HP. Kecuali kalian pakai online. Ada yang namanya modular, itu sudah semi programming, ya. Itu namanya modular, KODULAR, modular. Dia udah programming gitu. Dia sudah semi programming. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang tadi pakai laptop bisa atau nggak ngerjain. Halo, mbak-mbak yang tadi pakai laptop. Halo. Halo. Ada orang nggak di sini? Halo. Halo, tadi yang mbaknya yang pakai laptop tadi. Halo, mbak. Mbak Elsa ya? Mbak Elsa tadi orang pakai laptop ya? Halo, Mbak Elsa. Saya pakai HP, Pak. Oh, yang pakai laptop tadi siapa? Halo. Nggak ada yang ngaku? Belakang lihat deh. Halo? Nggak ada yang buat tadi? Nggak ada yang buat? Pak, mohon maaf tadi gimana? Saya habis dari belakang. Saya tadi pakai laptop, Pak. Mbak Aisyah tadi sudah buat juga atau belum? Saya buat, tapi saya belum sampai action sama belum sampai edit dan lain-lain. Itu saya baru buat selamat datang, Anda benar, Anda salah sama soalnya itu. Coba dilihatkan, nggak apa-apa. Ya, saya pakai kamera belakang, Pak ya. Oke. Sebentar, Pak. Saya baru sampai sini, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting konsepnya paham lah, konsepnya tahu dan ini bisa. Saya baru sampai sini sih, belum action juga. Tapi paham kan maksudnya dari sini ke action terus. Ini sudah dikunci juga? Gimana Pak? Belum dikunci. Pak, ini saya mau tanya, action kan?
Ini misal saya buat yang ini. Terus habis itu kan action. Kan yang hyperlink ini kan, Pak? Itu. Ini. Habis itu yang mana, Pak? Yang slide. Slide yang mana? Slide Bawah, biasa dikit. ini. Nah, no. Oh, ini. Nah, itu baru kamu pilih. Habis ini masuk ke sini berarti, iya, Pak? Iya, kamu setiap tombol yang kamu mau itu masuknya ke slide mana gitu. Oh, gitu. Ya, tadi saya bingungnya ke situ. Sebenarnya itu simpel, cuma karena kita daring seperti ini, maka pasti akan ada miskomunikasi. Iya. Ini langsung di oke, Pak, ya? Oke, dan nah, itu nanti yang jawaban yang lain itu diarahkan ke slide yang lain. Gitu. Iya. Jadi intinya, dan tolong buka yang di linkkan itu adalah kotaknya, bukan teksnya ya. Iya, Karena Pak, ada paham. beberapa yang keblok itu malah teksnya gitu. Iya. Jadi yang ke hyperlink itu atau yang kena action itu malah teks, bukan kotaknya. Jadi kotak-kotak di sini itu kita memberikan rasa tombol seperti itu. Kita menjadikannya ada tombol, jadi kayak ada tombolnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Itu habis itu nanti Pak, tinggal konsepnya dimatangin lagi, itu nanti bisa HP tidur, HP berdiri itu senyamannya saja seperti itu. Kemudian untuk yang lain ada lagi yang pakai laptop, karena bakalan repot kalau nggak dipraktekkan seperti itu. Oleh sebab itu karena ini daring, maka saya buka ini konsultasi di grup gitu, masalahnya apa nanti bisa kita sama-sama selesaikan itu, bagi yang sudah paham, bagi yang sudah duluan itu nanti bisa saling bantu juga, bisa saya bantu juga, karena sebenarnya hal ini kalau dilakukan secara luring atau secara offline itu jauh lebih efektif dibanding secara daring. Mbak Marta mungkin ada komentar? Masih belum masuk suaranya ini? Halo Mbak Marta? Ya saya Mbak Marta paling rusak, Pak. Halo, Pak. ini lupa. Ini ada beberapa masukan. Oke, Mbak Marta ada masalah sama audionya. Iya, Pak. Audio saya bermasalah, Pak. Ayo dong, kenapa nggak bisa? Oke. Nah, ini beberapa memang susah, memang. Oleh sebab itu saya tadi buka konsultasi baik secara pribadi atau di grup. Gitu. Nanti mungkin sama Mas siapa ini, Mas Reza. Mas Reza nanti mungkin Rezanya di sini ada nggak? Reza, halo Mas Reza. Halo Pak. Ada Oke. Pak. Nah, nanti Mas Reza itu bisa nanti saya arahkan untuk video-video tutorial awalnya dulu, karena memang Mas Reza punya laptop kan? Punya Pak. Laptop? Ada? Ada Pak, ada.
Jadi kalau memang nggak latihan seperti ini kayak Mbak Aisyah tadi nggak ikutan bimbel, nggak ikutan latihan, itu bakalan kesulitan apalagi dengan suara saya yang seperti ini. Dan itu wajar, itu wajar, dan itu bukan berarti itu gimana enggak, dan itu wajar karena hal seperti ini memang harus dilakukan, dipraktekkan seperti itu. Iya. Jadi nanti akan untuk Mas Reza nanti akan saya bimbing lebih dalam lagi gitu. Nanti tenang ya Mas. Tapi, Oke, Pak. Tapi untuk teman-teman yang lain, untuk mahasiswa yang lain, kalau nggak paham ngomong gitu. Saya menghargai betul kalau ada yang diomongkan seperti itu. Jadi kalau nggak paham, saya dengan senang hati untuk membantu. Nanti ya Mas ya, nanti akan saya berikan beberapa link ya. Oke, Pak. Siap. Makasih, Pak ya. Yuk, ini dengan senang hati. Kemudian Mbak Marta ini ada kesalahan pada video mungkin untuk sinyal. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk menjembatani beberapa misunderstanding. Maaf. Untuk menjembatani beberapa ini, maka tugasnya adalah selama 1 minggu ke depan, ini mungkin jadinya 2 minggu ya, karena tabrakan dengan hari raya, pertemuan berapa itu tabrakan dengan hari raya. Tugasnya kalian membuat konsep aplikasi dalam PowerPoint kalian per individu. Jadi konsepnya itu tidak harus bagus, tidak harus ini, tapi konsepnya ada. Jadi kalian membuat aplikasi seperti apa? Syukur itu sudah jadi, Buat pelaporan dalam kelompok, artinya bukan kalian membuatnya per individu, tapi dalam kelompok gitu. Dalam kelompok, jadi diharapkan dalam satu kelompok minimal ada 2 orang yang mempunyai laptop, baik kelompok yang sama seperti yang sebelumnya atau kalian yang membuat kelompok baru. Kenapa saya meminta untuk berkelompok dalam mengerjakannya, meskipun laporannya tetap individu, ingat ngerjainnya bisa bareng-bareng dalam kelompok, tapi pelaporannya tetap individu. Kenapa? Dalam kelompok itu nanti bisa ada yang ngajarin, karena biasanya ada yang lebih paham. Kelompoknya bebas, mau 5 orang, mau 4 orang, mau bareng jadi satu kelompok pun monggo, nggak masalah. Mau yang sama-sama dekat ya monggo gitu, nggak masalah. Atau kelompok yang kemarin yang 5 itu nggak masalah. Kenapa? Karena kita daring, materi ini agak berat kalau dihadapi sendirian. Apalagi materi ini berdasarkan praktek atau ini harus dilakukan. Kalau sendirian memang agak berat, karena bisa jadi nggak mood buat ngerjain. Yang keempat, install aplikasi iSpring namanya. Linknya sudah saya sediakan di bundle masing-masing. iSpring-nya bisa iSpring 9 atau iSpring 10, 64 bit atau 32 bit. Itu untuk Windows 7 itu saya sarankan cari iSpring sekitar iSpring 7 atau iSpring 6 gitu. Tapi saya nggak ada linknya. Untuk Windows 7, Windows 8 itu iSpring-nya di bawah iSpring 9 yang saya sediakan. Kemudian coba untuk membuat sebuah quiz dari iSpring Quiz Maker. Quiznya aja dulu, jalan atau enggak, desainnya belakangan. Minggu depan kalau nggak tabrakan sama hari raya, kita lakukan progres. Dan progres ini nggak harus minggu depan. Seperti Mas Reza, Mbak Risa itu, kalau menemui kendala, itu bisa langsung chat saya atau di grup. Atau bisa chat saya atau di grup, Pak, saya kendalanya ini, Pak, saya nggak paham di sini, Pak. Sinyal saya jelek, Pak, materi hari ini
saya orang paham itu nggak masalah. Yang penting ada progres, ada laporan progres. Tuh. Dari sini ada pertanyaan. Via Zoom aja dulu, via Zoom. Jangan WA, kita di via Zoom aja dulu. Via Zoom. Ada yang waduh, mati. Enggak. Oke. Via Zoom aja dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Via chat misalnya. Ada yang ingin ditanyakan? I see. Ya, Mbak Marta kelompoknya bebas milih. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, ini kendalanya adalah pemahaman secara online. Kalau ini offline, saya berani yamin Mbak Marta, Mas Reza, Mbak Rita, itu ini bisa dengan mudah melakukannya. Sebenarnya ini dasarnya PowerPoint banget. Cuma hanya memberikan rasa sebuah aplikasi seperti itu. Sayangnya kita melakukannya secara daring bukan secara luring seperti itu. Dan kelompoknya bebas milih. Nama kelompoknya bisa disetor ke saya nanti, gitu. Mbak Marta dengan siapa dengan siapa seperti itu. Jumlahnya juga nggak harus sama. Kelompok berdua, kelompok bertiga itu nggak harus sama. Gitu. Karena diniatkan ini menjembatani apa namanya kelemahan kalian, kelemahan kalian. Misalnya satu yang nggak ada laptop, satu ini jauh dan harus minta belajar yang lain, itu sendirian pun nggak apa-apa ya. Jadi ini dinilainya adalah individu. Ya, gimana? Mbak Hajar, Mbak Rohman. Halo? Hajar Rohmani, ada yang ditanyakan? Nah, ini aplikasi berhenti. Ada yang ditanyakan? Hajar Rohmani? Halo? Yang lain ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? No? Nah, saya dengan senang hati yang pribadi seperti Mas Reza gitu. Cuma kalau pertanyaannya sama, tidak spesifik itu cuma ditanyakan di grup dulu. Jadi saya menghindari pertanyaan yang berulang-ulang. Jadi kalau pertanyaannya berulang-ulang, Pak saya nggak paham gimana gitu. Terus Mas Reza ngomong juga, Mbak Risa ngomong juga, Mbak Septi sama juga. Cuma kita tanyaan di grup dulu. Jadi biar semua orang lihat, semua orang bisa merasa bahwa ini mereka nggak pahamnya gitu. Tapi kalau yang spesifik misalnya, Pak animasi saya masukin kok nggak jalan. Saya masukin suara di slide 12, tapi suaranya muncul di slide 15 misalnya. Itu pribadi boleh banget gitu. Karena dia sudah spesifik gitu. Tapi saya membuka chat pribadi, cuma tolong kalau masalahnya umum dibahas di grup dulu.
Jadi kalian untuk membantu teman-teman yang lain, yang lain. Karena itulah fungsinya grup. Jadi di grup itu ada kalau misalnya apa namanya ada ketidakpahaman seperti ini, itu sebabnya saya minta untuk membuat kelompok seperti itu, membuat kelompok. Jadi kalau tidak buat sendirian, itu bisa dihadapi bareng-bareng sama kayak misalnya Mas Reza, Mbak Hepti, Mbak Risa, Mbak Siti gitu, itu bisa bareng-bareng. Gitu. Penilaian tetap individu, karena pada akhirnya itu aplikasi yang mempertanggungjawabkan aplikasi itu sendiri adalah kalian, bukan kelompoknya. Tidak mempresentasikan secara kelompok, tapi presentasinya progresnya tetap individu. Seperti itu. Ada lagi Mbak Marta, Mbak Siti mungkin, Mbak Siti. Jadi saya open chat pribadi, Mas saya tadi chat pribadi juga. Saya nggak masalah itu, nggak masalah. Karena memang tantangannya adalah kalau daring seperti ini banyak yang nggak paham. Atau memang butuh lebih dari sekali untuk paham. Oke, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo. Ingat satu, tolong diingat buat konsep aplikasi dalam PowerPoint. Konsepnya gimana? Konsep yang ingin, jadi sudah ada rancangannya dulu, sudah ada rancangan. Kalian ingin membuat aplikasinya seperti apa, tombolnya apa, ini apa, per individu, terus dilakukan dalam kelompok boleh, tapi bukan berarti presentasinya satu aplikasi satu kelompok enggak, tetap individu. Tapi kalian boleh saya izinkan untuk belajar bareng saya izinkan sekali, saya saran tambahan. Yang keempat, aplikasi yang kita pakai untuk kali ini adalah iSpring, sudah saya upload kalau nggak salah di Moodle, tapi mungkin linknya bisa saya berikan lagi di sini linknya. Kemudian yang kedua, setelah membuat konsep, tolong dicoba membuat iSpring Wishmaker, membuat wish dalam PowerPoint menggunakan iSpring Wishmaker. Minggu depan laporan progres. Minggu depan mungkin, iya kalau misalnya minggu depan sih. Jadi laporan progresnya itu nggak usah harus langsung jadi nggak. Kayak seperti Mbak Marta, Mas Reza, Pak saya ada kendala, bla itu bisa. Oke, sini ada pertanyaan lagi. Dan memang materi hari ini berat kalau di online kan memang berat. Ada pertanyaan? Maksudnya, Mas Oilah, tantangannya dari hari ini kayaknya. Halo, Mas Oilah. Halo. Halo. Oh, AFK ya, ayo. Oke, Mbak Risa Dewi, ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, ini ada yang salah paham lagi, teman-teman. Ini kelompoknya itu jumlahnya terserah kan, Pak, ya? Itu hanya menjembatani kan, ya? Iya. Nggak ada batasannya kan? Enggak. Iya. Berarti kalau misal 55 yang kemarin boleh kan, Pak? Boleh aja, boleh. Mau Iya, gabung makasih, Pak. Jadi ingat, Iya, makasih, Pak, ya. Ini itu bukan ini ya, bukan pelaporan secara kelompok enggak. Kelompok yang saya minta ini adalah untuk bisa menjembatani pengertian yang saya nggak bisa seperti itu. Biasanya ada 1-2 orang itu yang hebat dan sudah paham jauh lebih tinggi daripada saya. Dan itu bisa menjembatani kalian seperti itu. Dibanding kalian harus mengerjakannya sendirian seperti itu.
Saya dengan senang hati membantu. Cuma kalau yang satu-satu kan bakalan repot juga seperti itu. Jadi kayak kemarin waktu penggunaan Moodle, ada satu orang yang bisa dia buat video tentang absen dan kawan-kawan, kan enak. Nah, yang lain bisa, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kayak gini. Itu bisa. Jadi bukan hasil yang saya nilai adalah hasil per individu, bukan per kelompok. Jadi kelompoknya itu hanya sebagai kerja bareng lah, yang ngerjain bareng aja. Daripada kamu ini berpikir nanti saya nggak memperbolehkan aplikasi ini. Tapi bukan berarti aplikasi sama persis loh ya. Kalau nanti ada aplikasi sama persis cuma ganti warna itu, nah itu yang saya nggak suka. Itu mah bukan belajar bareng, tapi nyontek bersama-sama. Gitu. Nah, ada tambahan lagi, Mbak Rita, Mas Reza. Cukup, Pak. Karena ini sudah kelas 11, jadi tolong ini saya diingat tugasnya. Membuat konsep aplikasi dan mencoba dalam konsep aplikasi itu ada wish-nya, gitu. Ada wish-nya menggunakan iSpring wish letter. Gitu, ya. Nggak usah langsung cantik, gitu, nggak usah. Karena ada yang bisa langsung cantik, tapi konsepnya masih belum matang, ada. Itu namanya designer. Itu namanya UI UX, user interface. Atau ada yang konsepnya kuat, itu langsung bikin konsep 100 soal, gitu. Itu ada. Itu namanya programmer, logika programmer ya. Nah, main konsep yang konsep. Bisa dan itu saya 2 hal itu nggak masalah. Yang penting ada progres, Jadi saya tahu kendalanya kalian apa, nggak ngertinya di mana, gitu. Dan tolong misalnya tadi saya ingatkan, tolong saya bukan dukun yang tahu kalau kalian nggak paham di mana. Jadi kalau nggak paham ngomong, gitu. Karena saya bukan dukun yang tahu semuanya. Siap, Pak. Oke, untuk saat ini saya akhiri. Jangan lupa absen kelas yang hari ini. Jangan lupa absen. Itu kalau nggak salah di Moodle sudah saya siapkan untuk kelas yang programming. Bentar, ya. Software pendukungnya juga sudah saya siapkan. Ya, software sudah saya siapkan juga di sini. Kemudian kelas yang hari ini itu mana ya? Ini untuk kelas yang ini sudah saya siapkan. Oke, pengantar aplikasi dan software pendukungnya yang sudah saya siapkan. iSpring. Ini ada iSpring 9, iSpring 10, itu sudah saya siapkan semua. Oke, jika tidak ada yang pertanyaan, biar nggak melambatkan waktu Asia untuk kelas yang satunya. Anang Arya. Tema soalnya bebas. Dan ingat harus ya intinya untuk progresnya besok itu nggak apa namanya tandanya itu progresnya adalah saya mau lihat konsep kalian tuh seperti apa, kalian buat apa sih gitu. Kalian tuh mau buat apa gitu, ini cuma ini kalian mau buat apa, mau buat full materi soalnya sedikit, mau buat soal yang banyak, materi yang dikit aja, materi yang cuma video 2 gitu, nggak mau. Karena in the end of the day, pada akhirnya kalian itu adalah seorang guru, akan mengajarkan orang lain ilmu yang kalian pahami. Jadi bagaimana proses itu ditransfer. Jadi buatnya kayak gitu. Cuma ini dalam bentuk aplikasi yang dasarnya PowerPoint. Nah, progresnya sederhana itu. Nggak usah cantik-cantik. Kalau mau cantik-cantik logo itu biasanya mungkin Mbak Risa Dewi, Mbak Marta itu. Kalau saya juga Mbak Marta itu buat di konsep
Saya Effendi itu buat di konsep, terus Mbak Happy itu buat di desain. Ada yang desainnya bagus, tapi konsep aplikasinya sederhana itu ada yang ada yang konsepnya kuat tapi desainnya sederhana itu ada kuat, ada banyak, ada yang daun, ada yang geser itu ada yang kuat, ada yang biasanya itu nggak masalah. Selera itu nggak masalah. Ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan sungkan nanya, timbang nggak nanya terus bingung sendiri, tahu-tahu sudah waktunya UAS, tahu-tahu saya sudah minta untuk presentasi. Jadi jangan sungkan nanya, Mbak Marta, Mbak Lisa, terus Mas Oila itu nggak usah sungkan nanya. Di grup itu bisa, pribadi pun bisa. Ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? No? Oke, saya anggap tidak ada. Belum datang saya. Ya memang kendala sih, apalagi ini udah waktunya pulang kampung. Oke, setelah hari ini saya akhiri sekian. Maaf. Ini yang nanya Agnita Agnes Syahnila. iSwing 9 dan iSwing 10 untuk Windows 7 saya nggak bisa. Nanti bisa chat saya, kita cari iSwing yang cocok. Nanti mungkin saya carikan iSwing-nya, nanti saya ini. Berarti itu untuk Windows berapa, Pak? Windows iSwing 9 dan iSwing 10 itu kalau nggak salah 8 sama 10. Windows 10 ini ada kan kayak ya Windows 10. Jadi untuk Windows 7 itu kita nanti nyari bareng-bareng. Jadi itu kenapa saya minta kelompok atau ditanyakan di grup siapa yang pakai Windows 7. Pak, saya pakai Windows 7 bisa nggak Pak? Jadi yang di grup itu tahu gitu. Masalah ini. Soalnya beberapa. Saya juga heran ada udah tahun 2021 masih ada yang pakai Windows 7 itu luar biasa sekali. Virusnya nggak banyak kan ya. Nah, oke, ada lagi pertanyaannya? Oh, ada. Untuk Mbak ini, Mbak Faik, Mbak Haida, siapa ya? Mbak Haida itu atau Mbak Faik, yang ditanyakan sama, seperti Mbak Marta, yang ditanyakan sama, nggak paham, atau Mbak Lisa juga nggak paham karena sinyal putus dan lain-lain. Gitu. Dan saya yang seperti saya bilang, saya open. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti ini, itu bisa di grup ya, bisa di grup. Tolong bisa di grup. Bisa di grup dulu. Nanti kalau saya nggak bisa, langsung baru pribadi. Jadi kenapa saya minta di grup, kenapa saya minta pertanyaannya di grup dulu, itu agar yang lain lihat juga itu. Kalau pertanyaannya ternyata sama, masalahnya ternyata sama, dan Anda sudah tahu solusinya, Anda sudah bisa, Anda juga bisa ikut nolongin yang lain. Anda juga bisa ikut nolongin yang lain, ikut bantu yang lain seperti itu. Gimana, ada pertanyaan lagi? Mbak Agneta, Mbak Faik, Haizaro, Mbak Faik atau Mbak Faik, ada pertanyaan lagi? No? Oke. Untuk sekarang software yang kita pakai iSpring. iSpring 9, iSpring 10 itu sudah saya siapkan. Terus nanti di dalamnya ada yang namanya Wishmaker. Itu untuk buat wishnya.
Jika tidak pertanyaan, maaf saya tutup untuk hari ini. Ada pertanyaan. Terima kasih untuk datang hari ini. Mohon maaf materinya materi yang berat dan saya dengan senang hati membantu. Jangan lupa 3 pokok tugasnya buat per individu, buat konsep, dan coba lakukan kuisnya, laporan minggu depan. Oke, kita tidak ada lagi yang bertanya. Kita bisa lanjutkan di grup nanti jika ada kendala. Saya dengan senang hati untuk membantu. Terima kasih sudah datang hari ini. Jangan lupa absen di Moodle. Jangan lupa absen di Moodle. Sekali lagi, jangan lupa absen di Moodle. Terima kasih, jaga kesehatan. Jangan lupa lindungi diri dan orang-orang sekitar, orang-orang yang kalian sayangi. Selamat berpuasa, selamat liburan, selamat pulang kampung kalau nggak ada kegiatan. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa di lain waktu. Setelah ini saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi